Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa iNews dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Senang sekali tentunya kita kembali lagi di program Penegak Aceh yang menghadirkan dua orang narasumber untuk pagi hari ini. Dan di pagi hari ini para pemirsa kita akan membahas atau juga berdiskusi tentang peran media dalam tahapan kampanye untuk saat ini. Dan di studio kami telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Akmal Afzal yang juga merupakan komisioner KIP Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Tentunya masih sibuk Pak ya? Tapi semakin sibuk. Semakin sibuk, baik. Dan yang kedua para pemirsa narasumber kita yaitu Bapak Irsal Ambia yang juga merupakan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia untuk Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa fungsi media memang cukup beragam dan banyak sekali hal-hal yang ditampilkan oleh media, termasuk dalam untuk saat ini yaitu dalam tahapan kampanye yang juga merupakan bagian dari kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Sebenarnya bagaimana tahapan atau juga peran fungsi media atau juga bagaimana sebenarnya netralitas dari media untuk menjaga kenetralitasannya dalam menyampaikan informasi kepada Anda. Kita mulai saja program Penegak Aceh untuk pagi hari ini dan langsung saja ke Ustaz Akmal dulu ini. Ya, berbicara masalah fungsi media, kalau dari pandangan Anda sendiri sebagai dari komisioner KIP ya, sebenarnya peran media ini apa sih? Peran yang Berfungsi sebagai apa tentunya? peran fungsi yang cukup esensi karena tahapan pemilu itu kan bergeraknya itu cepat sekali. Mulai dari regulasi sebentar-bentar terjadi perubahan dan itu harus diupdate oleh penyelenggara dan juga harus disosialisasikan kepada peserta bahkan kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan tahapan itu, tahapan menjelang 17 April itu tahapan itu tumpang tindih logistik pengadaannya. Itu kan kalau nggak ada pengawasan baik oleh masyarakat maupun oleh media, ini bisa-bisa nanti logistik itu menjadi embrio persoalan pada hari H. Saat bersamaan kampanye oleh peserta pemilu juga harus disosialisasikan bagaimana jadwal tahapan. Tentu kampanye ini menjadi sesuatu yang cukup dinanti-nanti oleh masyarakat. Kampanye tidak maksimal kalau tanpa ada dukungan dari media. Kenapa? Karena di sana ada sosialisasi. Sosialisasi kalau kampanye dilakukan oleh peserta pemilu, tapi sosialisasi yang berbasis edukasi itu harus dilakukan oleh penyelenggara. Sehingga tahapan-tahapan di samping tahapan teknis. Nah, teknis ini bagaimana penyelenggara harus tahu tentang pungut hitung seiring dengan perubahan regulasi. KIP Kabupaten Kota rata-rata juga adalah orang-orang baru. PPK tidak boleh lebih dari 2 periode. PPS tidak boleh lebih dari 2 periode. Umumnya penyelenggara itu yang terjadi di negeri ini adalah pendatang-pendatang baru. Maka kalau pendatang baru harus ada edukasi internal terhadap perubahan regulasi menyangkut dengan pungut hitung. Disitulah tanpa ada peran media tahapan ini tak bisa kita handalkan. Karena tak mungkin komisioner yang 7 orang di level provinsi, 5 di level kabupaten kota itu bisa menyampaikan informasi yang bukan hanya cepat dan tepat, tapi informasi yang berubah-berubah tadi. Nah, tentang dulu kalau pemilihan legislatif hanya memilih DPD, DPR RI. Sekarang ada pemilihan presiden. Ketika 5 lembar kertas suara itu diberikan oleh KPPS kepada masyarakat, kalau tidak kita sosialisasi hari ini, akan terkejut nanti informasinya. Kalau media tidak terlibat dalam pendidikan masyarakat akan terkejut. Ini kok kertas DPD ada foto, kenapa caleg nggak ada foto? Kemudian bagaimana bicara menggunakan hak untuk mencoblos atau mencontreng? Karena dulu kan bahasa kita mencontreng. Beda, iya. Kemudian sekarang sudah mencoblos kembali. Inilah peran stakeholder. Kalau dalam kata kunci itu stakeholder terpendukung. Ya kan, ormas, OKP, ormas, lembaga swadaya masyarakat, termasuk media. Ini adalah ormas pendukung yang kesuksesan kolektif itu nanti itu semua karena berkat dukungan lembaga-lembaga pendukung. Baik, tentunya mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan nantinya. Betul. Peran media memang sangat penting. Betul, karena masyarakat
dengan akses yang terbatas kan tidak mungkin harus datang ke kantor KPU atau KIP mempertanyakan bagaimana ini. Media menjadi perpanjangan tangan penyelenggara. Baik. Saya ke Pak Irsal dulu nih Pak. Ya. Menurut Anda sebenarnya fungsi media khususnya penyiaran ini Pak, sebagai seorang anggota komisioner Komisi Penyiaran, sebenarnya fungsi media penyiaran ini sebagai apa nih Pak? Iya, terima kasih. Saya coba jelaskan ya. Jadi media itu adalah ruang publik gitu. Jadi public sphere yang disediakan untuk kepentingan publik gitu. Jadi pada dasarnya media itu diadakan untuk menjaga kepentingan publik. Nah, maka segala macam platform media, baik itu yang cetak ataupun yang bersiaran melalui penyiaran dan seterusnya, tujuan utamanya adalah menjaga kepentingan publik dari kepentingan-kepentingan lain yang bisa merusak sistem demokrasi kalau itu kita kaitkan dengan kepemiluan. Nah, yang terjadi akhir-akhir ini memang kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Tengku Akmal tadi, seharusnya media mempunyai fungsi untuk memberikan pendidikan politik, ya, apalagi terkait dengan pemilu yang akan kita hadapi di depan. Kenapa harus ada pendidikan politik? Karena pendidikan politik itu adalah hak publik, gitu ya. Hak publik yang harus dijaga, dan media sebagai sebuah ruang publik harus menyediakan tempat untuk itu. Dia harus memberikan pencerahan kepada publik bagaimana semestinya memilih, siapa yang harusnya dipilih dan seterusnya. Jadi itu tugas utama media sebenarnya. Tugas utama media menjaga, mengawal kepentingan publik supaya tetap terjaga di republik ini gitu. Kalau kita berbicara masalah sebagai atau berperan sebagai edukasi, ini bagaimana? Apakah bisa juga media memberikan edukasi kepada masyarakat khusus dalam kampanye ini atau dalam tahapan pemilu 17 April nanti? Nah, harusnya idealnya memang seperti itu kan. Jadi media itu punya fungsi edukasi politik ke publik tentang informasi kepemiluan. Maka itu di dalam peraturan diberikan kesempatan, ada yang namanya iklan kampanye, pemberitaan kampanye dan seterusnya yang diatur oleh peraturan KPU ya. Nah, ini yang mungkin akhir-akhir ini kalau kita lihat banyak yang diributkan orang gitu kan. Artinya media pada akhirnya lebih banyak memperbincangkan hal-hal yang kontroversial, terjebak pada informasi-informasi yang bombastis, atau yang terakhir kita sering dengar dengan gimmick-gimmick politik. Itu yang kemudian diperbincangkan di media. Tetapi media melupakan substansi dasarnya, yaitu memberikan pendidikan politik, edukasi politik kepada masyarakat. Sehingga pesan yang ditangkap masyarakat melalui media hari ini adalah politik itu seperti dunia entertainment, ya, yang dijual gitu ya, seperti itu. Apalagi memang akhir-akhir ini misalnya beberapa atau banyak media dan khususnya televisi menjadi panggung gitu bagi artis-artis politik gitu. Jadi menciptakan panggung untuk memproduksi artis-artis politik yang dengan segala macam retorikanya. Tapi justru nilai edukasinya bagi pemilih yang berkurang gitu ya, karena sudah tersedot perhatiannya kepada hal-hal yang sifatnya kontroversial tadi gitu. Baik, kita break dulu Bapak-Bapak, dan buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini jangan kemana-mana. Kita masih di program Penegak Aceh dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tamiang, mendukung program pemerintah tentang percepatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Dengan didukung infrastruktur yang baik, maka pendistribusian hasil bumi dan hasil industri dapat berjalan dengan lancar. Kami juga memerlukan pengawasan pasar oleh pihak
pihak terkait untuk menciptakan stabilitas keamanan agar semua program-program pengembangan perekonomian dilaksanakan secara maksimal. Ayo kita dukung program pemerintah untuk kemajuan ekonomi. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat pagi dan terima kasih buat Anda, para pemirsa iNews dimanapun berada, dan kita kembali lagi di program Penegak Aceh untuk pagi hari ini. Dan kita masih membahas peran media dalam kampanye. Dan di studio kami masih hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama Bapak Ustadz Akmal Afzal, yang juga merupakan komisioner KIP Aceh, dan juga Bapak Irsal Ambiah yang juga merupakan komisioner KPI Aceh. Saya ke Ustadz Akmal lagi, Ustadz. Bentuk pengawasan sebenarnya mungkin dari undang-undang KPU atau yang berlaku bagi penyelenggara pemilihan umum, sebenarnya bentuk pengawasan kampanye itu seperti apa, Ustadz? Khususnya dari medianya, ini bagaimana, Ustadz? Ya, tentu kita mempunyai ruang menyampaikan kepada partai, tim pemenangan Capres-Cawapres dan DPD perseorangan, karena 3 unsur yang menjadi peserta pemilu, ya, Capres-Cawapres, perseorangan, DPD, dan partai politik. Sebelum masa 23 September 2018 yang lalu, kita sudah beberapa kali membekali para peserta pemilu bahwa lebih dari 8 bulan partai politik itu diberi ruang oleh undang-undang untuk menta'arufkan diri partai serta calon presiden dan DPD. Bagaimanapun ruang waktu yang luas ini itu terikat dengan ketentuan-ketentuan. Domain apa yang boleh dilakukan? Misalnya tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, kemudian pemasangan APK, dan agenda-agenda lain yang terkait dengan sosialisasi partai calon kepada masyarakat. Tapi dalam tahapan yang kita lihat, tidak semua partai atau peserta pemilu itu menggunakan secara cepat dan tepat. Buktinya masih ada partai-partai yang tidak mau melakukan sosialisasi karena keterbatasan anggaran atau waktu. Atau ada partai-partai tertentu atau calon-calon DPD tertentu karena kemapanan ekonomi dan waktu lebih masif mereka lakukan, sehingga masifnya upaya kampanye mereka kadang-kadang menabrak rambu-rambu. Misal beberapa saat yang lalu juga kita mendengar ada peserta pemilu, dalam hal ini lebih pada caleg-caleg, yang mengangkangi PKPU 23 tentang belum pada saatnya memasang iklan di media cetak dan elektronik. Tapi KPU kendati pun ada laporan seperti itu, ini sudah berbicara domain, bukan domain kami lagi untuk menertibkan. Tentu ini masuk ke ranah Bawaslu. Peran Bawaslu yang akan bekerja untuk hal ini. Betul. Bagi kami sudah kami sampaikan bahwa yang boleh dilakukan dalam bentuk rapat umum dan pemasangan kampanye diiklankan di media cetak dan elektronik itu baru bisa dilakukan 23 Maret nanti 2019 ini. Baik. Yang lain boleh pertemuan tatap muka, tapi walaupun pertemuan tatap muka itu boleh dilakukan, di situ ada pula batasan. Level kabupaten 1.000 orang, level provinsi 2 sampai 3.000 orang. Pertemuan jumlah orang ini pun dibatasi
Dan ada ketentuan untuk melapor sesuai dengan jenjang tingkatan yang mereka laksanakan. Kalau level kecamatan, tentu lapornya kepada Kapolsek, PPK dan Panwasli kecamatan. Level kabupaten, laporkan kepada Kapolres, Kabupaten Kota dan Panwasli hingga seterusnya. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya adalah diatur untuk terbentuk sebuah ketertiban umum. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan tentu ada orang yang sudah melakukan pertemuan-pertemuan merasa nggak perlu melapor. Masih mending kalau tidak melapor itu tak terjadi apa-apa. Tidak terjadi pelanggaran. Tidak terjadi pelanggaran. Tapi kalau tidak melapor, ternyata ada penyerangan dari para pihak yang merasa bahwa mereka melakukan pertemuan itu mengganggu ketertiban kami. Ini kan ada pertanggungjawaban hukum. Nah, makanya kita selalu menyampaikan penyampaian kami ini kepada partai politik karena kami tidak menjamah caleg. Namun di lapangan yang terjadi itu adalah malpraktek itu dilakukan oleh para caleg Tanpa pengawasan dari partai politik. Itu yang tidak tahu, itu partai politik yang menjawab. Baik. Makanya kita mendorong bahwa hari ini 4, 5, 6 Februari. Tentu dalam minggu-minggu ke depan ini memasuki Maret dan pertengahan April itu adalah waktu-waktu yang cukup rentan disalahgunakan oleh para peserta dan mereka tidak tahu bahwa ada konsekuensi logis nanti ketika malpraktek ini terus diulang. Bawaslu tidak sungkan-sungkan selama ada regulasi yang mengatur tentang siapa yang melanggar, ada sanksi administrasi, ada sanksi hukum yang berimplikasi kepada apakah kursi mereka nanti tidak ditetapkan atau pelantikan mereka yang ditunda dan seterusnya. Tentu kami sebagai penyelenggara ini kan mengharap bahwa proses tahapan ini dengan dukungan media ya kan, bisa berjalan sinergik. Tak ada satu orang pun maunya di Aceh ya, baik untuk DPR RI, DPRA maupun DPR Kabupaten Kota termasuk DPD yang tertunda atau tidak disahkan dia sebagai pemenang. Kita berharap semua berjalan secara natural. Baik, saya ke Pak Irsa lagi nih Pak. Apa yang sudah dikatakan oleh Ustaz Akmal bahwa memang ternyata fungsi pengawasan juga sangat penting dan termasuk media, mungkin bisa saja media juga melanggar. Nah, dari KPIA sendiri bagaimana? Fungsi pengawasan seperti apa? Apakah memang sudah ada sistem yang terintegrasi antara KPIA, KIP dan juga Bawaslu mungkin? Apakah ada seperti itu dalam bentuk-bentuk atau metode apa dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPIA jikalau ada media yang melanggar? Nah, jadi di dalam peraturan KPU nomor 23 yang sudah 2 kali dirubah kalau nggak salah ya, ke-28 dan peraturan KPU nomor 33, di sana memang diberikan klasifikasi ya berdasarkan urutan waktu gitu. Jadi ada kampanye di ruang terbuka, kemudian kampanye di ruang pertemuan terbatas dan seterusnya sampai kepada yang kita sebut iklan kampanye tadi gitu. Jadi iklan kampanye itu hanya dibolehkan 21 hari sebelum hari tenang. Jadi kalau hari tenang sehari sebelumnya mundur ke 21 hari ke belakang itu yang dibolehkan beriklan atau iklan kampanye di media penyiaran dan juga media cetak. Nah, kalau di televisi itu hanya dibolehkan 10 spot per hari dengan durasi waktu 30 detik ya. Untuk di radio spotnya sama 10 spot per hari atau 10 kali putar per hari dengan itu untuk satu parpol dan caleg atau? Ya, untuk satu parpol dengan durasi 30 detik gitu. Jadi karena yang diatur di dalam peraturan pemilu, peserta pemilu itu adalah partai politik gitu. Jadi bukan calon legislatifnya, jadi partai politik dan presiden serta DPD. Nah, untuk inilah diberikan slot yang tadi saya sebutkan ya. Jadi untuk kampanye di media ada batasan waktu tertentu yang dibolehkan. Nah, KPI selama ini tentu melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Aceh. Juga kita mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah itu ada yang namanya gugus tugas dengan Bawaslu dan juga KIP. Nah, apa yang kita temukan
beberapa hal memang menjadi kerawanan ya. Sama juga seperti yang disampaikan Tengku Akmal tadi ketika itu menyangkut dengan pelanggaran di luar media. Penggunaan media untuk kepentingan politik juga sering dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu gitu. Misalnya ada banyak radio di daerah, pemiliknya itu adalah juga caleg gitu ya. Jadi atau pengurus partai politik dan seterusnya. Nah, ini biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan kampanye di lembaga seperti penyiaran yang pribadi dia miliki. Ya, itu dia. Makanya kita sudah klasifikasi sebenarnya lembaga penyiaran mana yang kita anggap punya potensi gitu ya. Karena dia terkait dengan partai politik atau misalnya dipunyai oleh pengurus partai politik atau orang-orang tertentu yang menurut kita punya potensi untuk menggunakan lembaga penyiarannya untuk kepentingan politik. Kalau di Aceh biasanya sih karena kita kan yang lebih banyak radio gitu ya, radio-radio di daerah yang punyanya itu caleg, sehingga dulunya dia bukan host, tapi tiba-tiba dia tampil host. Pagi, sore, malam lagi. Jadi udah pagi dia, siang dia, kok sekarang dia terus yang bawa acara gitu dengan menyebutkan nama lengkapnya lagi kan. Nah, hal-hal seperti ini kan punya potensi pelanggaran, apalagi dilakukan di masa-masa yang kritikal sekarang ini gitu. Jadi belum sampai ada di warna merah, di bulan merah, biru itu belum ada ya sampai saat ini ya. Baik, kita break dulu sejenak Bapak-Bapak dan buat Anda para pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya kita masih tetap terus membahas sebenarnya bagaimana peran media di Aceh khususnya dalam tahapan pemilu, khususnya dalam tahapan kampanye. Kami masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tamiang, mendukung program pemerintah tentang percepatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Dengan didukung infrastruktur yang baik, maka pendistribusian hasil bumi dan hasil industri dapat berjalan dengan lancar. Kami juga memerlukan pengawasan pasar oleh pihak terkait untuk menciptakan stabilitas keamanan agar semua program-program pengembangan perekonomian dilaksanakan secara maksimal. Ayo kita dukung program pemerintah Untuk kemajuan ekonomi. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ketemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. ada kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat pagi dan terima kasih buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, dan kita masih di program Penegak Aceh dan kita masih membahas sebenarnya peran media di dalam kampanye, apakah netral atau tidak, kita bahas untuk saat ini. Dan di studio kami masih hadir dua orang narasumber, yaitu Bapak Ustadz Akmal Abzal yang juga merupakan komisioner KIP Aceh dan juga Bapak Irsal Ambia yang juga merupakan komisioner KPI Aceh. Berbicara masalah netralitas, Ustadz Akmal, bagaimana nih kira-kira walaupun Anda mungkin tidak khusus memantau media ini, menurut Anda bagaimana ini Ustaz? Ini kita melihat netralitas, independensi media masih bisa kita percayai, karena seiring dengan perkembangan kecanggihan alat-alat yang kita miliki, kalau memang media-media sponsor ya, media
underbow dan sebagainya, tentu jangankan kami tidak menggunakan sebagai media pemasangan iklan, masyarakat sendiri juga tidak membaca. Namun yang paling penting adalah ini kan ada efek domino ya dari perkembangan di Jakarta, di mana tentu para pemegang saham media-media nasional ini sudah tentu ada pilihan, ya kan? Namun kita tidak berkomentar pada level nasional. Media-media baik cetak maupun elektronik di Aceh, kita melihat sampai dengan saat ini belum ada sesuatu yang membebani kami sebagai penyelenggara, efek dari berita yang digiring oleh media. Karena media ini kan satu tetes saja tintanya kan itu bisa mempengaruhi signifikan terhadap wacana publik. Tapi alhamdulillah dengan dukungan media sampai dengan saat ini kami merasakan Pak Islam bahwa masyarakat masih menitip harapan kepercayaan kepada penyelenggara. Ketika kita sampaikan kepada masyarakat di lapangan terhadap di mana mari kita bangun partisipasi untuk menjadi pemilih-pemilih yang cerdas dan sebagainya, masyarakat hadir karena media menempatkan posisinya kami sebagai penyelenggara itu betul-betul sebagai unsur yang amanah, ya kan? Distrust itu menjadi hal yang menakutkan bagi kami kalau kami sudah tidak lagi dipercaya. Makanya setiap tahapan kami mengupdate kepada media itu dengan berita-berita yang kira-kira kalau terjadi debat publik itu kami hindari. Ya, misal seperti rekrut 55 orang per kabupaten relawan demokrasi. Ya kan? Kami tidak menyangka bahwa ada upaya yang tinggi, animo yang luar biasa yang mendaftar kepada KIP Aceh itu lebih dari 4.000. Padahal yang lebih banyak tentunya. Seribuan. Itu kan bentuk. Nah, makanya kalau berbicara bagaimana peran media, kami masih merasakan netralitas. Tapi kita kan tidak tahu perkembangan manusia ini kan baru, ya kan? Media kadang-kadang juga dalam kondisi-kondisi tertentu kadang kan harus mempertimbangkan para pihak. Tapi kami tetap menjaga dan mendorong baik cetak maupun elektronik. Mereka bisa menempatkan posisi sebagai mitra kami. Bagaimana mitra kami? Ketika kita mengundang Ketua KPI Pak Hamzah ya, kami mengundang, kami sampaikan bahwa KPI bisa mengingatkan kalau ada media-media yang lebih cepat mereka daripada kami sebagai penyelenggara. Nah, ini untungnya. Contoh kasus. Ketika kasus hoax yang beredar tentang 70 juta kertas suara telah dicoblos di Tanjung Priok. Media, walaupun hoax itu sudah berkembang begitu pesat di dalam gadget masing-masing masyarakat, tapi media cukup hati-hati, kan? Hingga mereka kawal ke bea cukai untuk memastikan betul atau tidak. Betul atau tidak. Dan ketika mereka telah mendapat sebuah fakta bahwa itu benar-benar adalah hoax, media mengekspos itu bahwa itu adalah hoax. Betapa sedihnya di dalam medsos masih ada tokoh-tokoh publik negeri ini, kendati pun di dalam media elektronik cetak telah buat statement bersama bea cukai, kepolisian, KPU, Bawaslu bahwa itu adalah hoax, tapi besoknya di dalam medsos masih ada orang-orang yang membicarakan itu. Nah, inilah untungnya ketika media berada pada garda terdepan untuk menyampaikan informasi. Sebagaimana harapan KPI Aceh tadi adalah media bukan hanya menjadi alat untuk menyampaikan tahapan-tahapan, tapi ada upaya yang lebih besar baik dari kami KIP maupun KPI Aceh untuk menjadi media edukasi publik. Ya, karena kan kita bukan hanya berharap pemilu ini 17 April masyarakat datang mencoblos sudah selesai. Partisipasinya tinggi sekali, tapi hasil yang dipilih tidak berkualitas. Iya. Sementara kita berharap, maka dengan segenap mitra,
Ya kan? Kita berharap sebagaimana harapan KPI Aceh tadi bahwa media ini didorong untuk menjadi media pendidikan supaya hasil pemilu itu dengan partisipasi tinggi, dengan kualitas yang kita dapat itu betul-betul hasil pemilu yang bisa dibanggakan. Baik. Menurut Anda, Pak Irsal, sebenarnya harapan Anda tentunya. Tadi Ustaz Akmal juga sudah menyampaikan bahwa fungsinya pengawasan. Harapan Anda kepada masyarakat, apakah masyarakat juga membantu untuk sama-sama mengawasi media atau seperti apa? Harapan Anda bagaimana? Jadi media itu secara asasinya adalah pembawa suara rakyat gitu. Jadi dia memang sudah punya privilege untuk itu, bahwa media itu adalah penyampai suara publik. Nah, semestinya karena memang media itu penyampai suara publik, maka media harus mengutamakan kepentingan publik ya, dan melihat persoalan secara jernih. Dan itulah makanya sebuah media perlu berada dalam posisi netral, tidak hanya netral tapi juga imparsial dan seterusnya, sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik yang benar misalnya. Nah, untuk di Aceh kita melihat bahwa media kita masih cukup baik, masih cukup fair dalam memberitakan, khususnya media penyiaran karena concern KPI di penyiaran, masih cukup fair dalam memberikan atau menyampaikan informasi kepemiluan. Walaupun misalnya ada polarisasi di tingkat nasional terhadap pemberitaan dan seterusnya, tetapi di Aceh kita menilai bahwa media masih berada di dalam track ini. Namun demikian KPI tetap melakukan pengawasan ya, dengan terus memberikan pengawalan terhadap beberapa media yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi untuk menekan potensi pelanggaran. Jadi jangan sampai kemudian potensi pelanggaran yang begitu besar kita abaikan saja. KPI sudah sejak awal memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran di Aceh untuk menjadikan media ini atau lembaga penyiaran ini benar-benar pembawa suara publik gitu. Jadi tidak pembawa suara golongan, kelompok, partai politik atau hal kepentingan-kepentingan lain gitu. Nah, untuk sampai saat ini pun KPI belum mengeluarkan peringatan atau teguran apapun terhadap lembaga penyiaran di Aceh. Hanya memang kita secara persuasi terus meminta misalnya radio-radio di daerah untuk berlaku fair ya, dan taat pada peraturan, artinya tidak menayangkan misalnya iklan kampanye di luar jadwal seperti yang sudah ditetapkan tadi gitu. Nah, kalau dia menayangkan misalnya iklan kampanye lebih dari porsi yang seharusnya juga merupakan pelanggaran. Jadi intinya kita bersama dengan stakeholder kepemiluan yang lain, apakah Bawaslu dan juga KIP Aceh, secara terus-menerus memberikan semacam dorongan ya, khususnya bagi media untuk menjaga kualitas pemilu melalui lembaga penyiaran mereka. Jadi salah satu unsur yang bisa menjamin kualitas pemilu adalah kehadiran media. Maka media yang netral, media yang berada pada tracknya akan sangat membantu kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia, khususnya di Aceh. Baik, semoga saja harapan Anda, harapan Ustaz Akmal juga tentunya bisa mewujudkan pemilu yang damai dan tentunya hasilnya juga bisa lebih memuaskan tentunya ya. Mungkin terakhir sekali lagi, Ustaz, pemilu ini kan harapan kepada masyarakat tentunya. Milik kita bersama, dan ini adalah sebuah pesta demokrasi. Kalau dalam banyak sosialisasi saya sampaikan di multi stakeholder bahwa semua orang harus tersenyum. Maka pesan-pesan yang disampaikan oleh baik caleg maupun partai itu sendiri adalah pesan-pesan yang mendidik masyarakat, pesan-pesan yang membuat masyarakat itu cerdas dengan karena mengharap sebuah kekuasaan baik dalam bentuk legislatif maupun eksekutif, terus masyarakat bisa diperlakukan dengan pendidikan pembodohan. Itu yang kita harus dorong, bahwa partai politik jangan melakukan pembodohan kepada masyarakat, karena konsekuensinya nanti adalah kerugian bagi kita semua.
Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Terima kasih juga Pak Irsal atas waktunya dan juga informasinya. Semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Akmal dan juga Pak Irsal bisa menjadi pelajaran untuk para pemirsa di rumah. Tentunya pemirsa juga bisa mengawasi ya. Kalaupun media ada yang nakal, itu bagaimana nih Pak Irsal? Boleh melapor kemana ini? Kita punya website itu kpiaceh.profaceh.go.id. Di situ ada keterangan untuk memberikan laporan dan itu sifatnya rahasia. Jadi bisa buka di web kita, itu langsung bisa menyampaikan laporan terhadap pelanggaran. Jadi nggak usah takut ya. Ya, Kalau ada media yang tinggal lapor saja, kita insya Allah pasti akan kita tindak lanjuti. Apalagi buat yang di daerah, dan kita juga punya pengawasan, sistem pengawasan sendiri untuk itu di samping laporan masyarakat. Terima kasih Pak Irsal sekali lagi. Ya, Terima kasih Ustadz Akmal. sama-sama. Semoga saja selanjutnya juga bisa bekerja dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda para pemirsa. Mohon maaf kalau ada kesalahan untuk pagi hari ini, dan kita akhiri saja program Penegak Aceh untuk edisi hari ini. Saya Rian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.